Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita lanjutkan Pak uraiannya. Baik. Kemudian wasakhara syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan bulan. Itu manusia ditundukkan Allah, tetapi dia beri kebebasan. Kita ada kebebasan. Mau makan boleh, tidak makan tidak apa-apa. Nah, kalau langit, bumi, alam raya, matahari tidak diberi kebebasan. I'tiya tau'an aw karhan. Laksanakan perintahku, suka kamu atau tidak suka. Kalau manusia, ayo mari beragama. Kalau mau silahkan, kalau tidak mau terserah kamu. Matahari, kamu harus terbenam jam sekian. Kamu mengelilingi orbitmu setahun, bulan sekian, semua tunduk pada Allah. Oke. Sakhara syamsa wal kullun yajri li ajalin musamma. Semua itu berjalan menuju suatu waktu yang tertentu. Orang sekarang sudah bisa mengetahui kapan terjadi gerhana. Kenapa? Karena perjalanannya tertentu. Kita tidak bisa tahu kapan ibu melahirkan. Iya. Bisa kurang dari 9 bulan. Bisa lebih. Bisa. Oke. Yudabbirul amra. Allah yang mengatur semua keadaan. Dia lihat apa akhirnya, dia ketahui apa akhirnya. Wa yufassilul ayat, dan dia merinci bukti-bukti tentang wujudnya, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Saya mau beri contoh. Lalat kecil ya, remeh ya. Ada enggak bukti kuasa Allah di situ? Pasti ada. Bukan cuma bernyawa. Ya bernyawa, iya, yang lain bernyawa. Tahu, kata Allah, itu manusia kalau mau merampas dari lalat sesuatu, dia tidak bisa rampas. Bisa rampas. Kita gula dia ambil, kita mau kembalikan gula itu nggak bisa ya. Walaupun bisa ditangkap lalatnya, gulanya sudah mencair habis. Itu kuasa Allah. Lalat itu mirip dengan gajah yang begitu besar. Ada belalainya ya. Lalat yang begitu remeh bisa membunuh manusia. Semua dari yang sekecil-kecilnya diatur oleh Allah. Apalagi yang besar-besar, apalagi manusia. Yudabbirul ayat, yufassilul ayat, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Itu semua supaya kamu percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Esa dan bahwa ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu dalam hidup ini ada orang baik, ada orang jahat. Ganjarannya dan sanksinya belum dia temukan secara sempurna, paling tidak di akhirat baru dia bisa temukan. Wa huwallazi maddal arda, dialah yang membentangkan bumi ini. Bumi ini memang bulat, ya, tapi kemanapun Anda pergi, Anda lihat dia datar, ya, kemanapun, jadi tidak bertentangan dengan itu. Walladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan dia menjadikan di bumi ini gunung-gunung dan aneka sungai, dan setiap butir buah dia jadikan dari butir buah itu pasangan-pasangan. Ada jantannya, ada betinanya. Itu kupu-kupu mengawinkan, angin mengawinkan. Ada pohon yang di pohon itu sudah ada jantan dan betinanya. Ada pohon cuma jantan saja, betinanya di tempat lain. Itu Allah. Nah, baru kita baca selanjutnya. Yughshil lailan nahar. Malam itu menutupi siang. Siang membuka malam. Ya. Dia tutupi kegelapan, siang tertutup. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pada hal-hal yang demikian ada bukti-bukti untuk orang-orang yang mau berfikir.
Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Di bumi ini ada kepingan-kepingan yang berdampingan. Tetapi di situ ada kebun-kebun korma, ada anggur, ada korma yang mempunyai 1 pucuk atau 2 pucuk. Semuanya disirami dengan air yang sama, tetapi kenapa ada yang manis, ada yang tidak? Kenapa ada yang kecut, ada yang tidak? Padahal tanahnya sama, air yang disirami sama. Itu siapa yang atur? Ada orang berkata itu memang jenis tanahnya seperti itu. Tanah itu di tanah hidup jutaan makhluk hidup. Yang kita tidak, yang kecil-kecil. Siapa yang atur itu? Tidak mungkin dia atur dengan sendirinya. Itu Allah yang mengatur itu semuanya. Ya. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din. Kita lihat penelitian. Kami mengistimewakan sebagian atas sebagian yang lain dalam rasanya. Kenapa dia katakan kami? Itu Al-Quran. Kalau menunjuk Allah dengan kata kami, biasanya itu ada keterlibatan manusia. Kalau dia tunjuk dirinya dengan aku, itu hanya Allah. Itu sebabnya dia katakan, wa ani'buduni, sembah aku. Boleh sembah yang lain? Tidak boleh. Aku. Tapi nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki kamu. Kenapa kami? Allah yang memberi, tapi Anda harus usaha. Di sini dia katakan kami mengistimewakan sebagian atas sebagian yang lain. Manusia punya peranan. Dia kasih pupuk, dia kasih zat-zat, sehingga saya kira itu yang dimaksud di sini. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkannya kembali setelah yang satu ini di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Perkenalkanlah Tuhan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu maha baik.